Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kehidupan kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami memahami maksud Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami dengar hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus, Tuhan Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan pertanyaan ini diulang sampai 3 kali kepada Simon Petrus. Simon Petrus merasa tertusuk hatinya dan menjadi sangat sedih karena Yesus mempertanyakan tentang kasihnya kepada Yesus sebanyak 3 kali. Dan hal ini mengingatkan Simon Petrus tentang peristiwa di mana dia sudah 3 kali menyangkal Yesus, yaitu pada saat sebelum Yesus disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus itu juga pertanyaan yang kita terima sebagai orang Kristen, bahwa Tuhan ingin supaya kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, bukan hanya melalui perkataan, bukan hanya melalui lidah kita, melainkan melalui kehidupan kita. Bagaimanakah kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Yang pertama, tetap ikut Tuhan apapun keadaan kita. Kita tahu 2 murid Yesus, yaitu Petrus dan Yudas, pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi keputusan mereka setelahnya yang menentukan keadaan mereka. Yudas memilih mengakhiri hidupnya setelah menyangkal Tuhan Yesus dan menjual Tuhan Yesus. Sedangkan Petrus menyesali perbuatannya dan dia kembali kepada Tuhan Yesus. Meskipun 3 kali Petrus menyangkal Yesus, dan demikian juga 3 kali pertanyaan tentang kasih diajukan kepadanya. Seperti halnya sebuah kapal yang rusak, yang harus diperiksa dan diperbaiki dengan baik sebelum dikirim kembali ke laut. Demikianlah Petrus dipersiapkan oleh Tuhan, supaya ketika hidupnya dipakai oleh Tuhan, maka dia akan menjadi seorang pribadi yang benar-benar mengikut Tuhan. Apapun keadaan yang dia alami, dia tidak akan lagi menyangkal Yesus, dia tidak akan lagi meninggalkan Yesus, tetapi dia akan teguh berpegang di dalam iman kepada Yesus. Demikianlah juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah menyangkal, meninggalkan, atau melupakan Tuhan, dan memilih jalan kita sendiri, sampai pada satu titik akhirnya kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan. Ingatlah kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita mengasihi Dia dengan cara mengikut Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Kembali kepada jalan Tuhan jika kita sedang menyimpang atau meninggalkannya. Dan mari ingatlah,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tangannya terbuka untuk menanti kita kembali kepadanya di dalam kerendahan hati dan ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sikap yang pertama sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Mari tetap ikut Tuhan apapun keadaan kita. Yang kedua, mari tetap menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita menyatakan kasih kepada Allah, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan yang nyata. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, bukan hanya untuk mendengar jawaban Petrus, melainkan Tuhan ingin mengetahui sejauh mana komitmen Petrus dalam mengasihi Tuhan, baik di dalam pelayanan dan juga kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sejauh mana saat ini kita mengabdikan karunia, waktu, tenaga, hati, pikiran, dan juga segala sesuatu yang Tuhan percayakan, baik itu harta ataupun kekayaan kita, kepada Tuhan. Janganlah kita hanya bisa menilai atau melihat kekurangan orang lain, tetapi marilah kita mulai mengintrospeksi diri kita, mulai belajar dari diri kita sendiri untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita, baik di dalam keluarga, gereja, ataupun di dalam masyarakat. Di dalam gereja, sudahkah kita menjadi warga gereja yang jujur dalam segala hal? Sudahkah kita semangat dan setia melayani Tuhan dengan kasih? Sudahkah kita tunduk kepada firman Tuhan yang kita dengar, yang disampaikan oleh gembala di gereja kita? Demikian juga, sudahkah kita menjadi warga negara yang baik dengan tunduk kepada aturan yang sudah ditetapkan bagi kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan, melainkan dengan tindakan yang nyata. Karena kita percaya ketika kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan, maka apa yang kita lakukan pasti akan menjadi berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau pagi hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan ingin kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, bahwa Tuhan rindu kami mengasihi Engkau bukan hanya sekedar di bibir dan dalam kata-kata, melainkan dalam perbuatan yang nyata. Kiranya kami terus akan tetap ikut Tuhan apapun keadaan kami, dan biarlah Tuhan kami terus boleh berkomitmen menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi gereja di mana kami boleh bertumbuh bersama-sama, menjadi berkat bagi komunitas, lingkungan, dan masyarakat di mana kami tinggal, dan terlebih menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk senantiasa mengasihi Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan setiap kehidupan kami, aktivitas, kegiatan, karya kami, dan bahkan setiap pergumulan-pergumulan kami. Engkau Maha tahu ya Tuhan, apapun pergumulan yang saat ini sedang kami rasakan, apapun pergumulan yang sedang kami alami, kami percaya kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan selalu baru dan melimpah atas kehidupan kami. Dan saat ini, ketika kami juga akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk melayani dan beribadah di gereja kami masing-masing, Tuhan berkati. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami, baik ibadah secara offline ataupun secara online. Kami percaya Tuhan, ibadah bukanlah berfokus kepada tempat, melainkan berfokus kepada hati dan penyembahan kami kepada Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan, kami percaya tidak mengurangi sukacita, semangat, dan penyembahan kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani, salam sehat dan semangat. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.